Sayyid dan Habib merupakan dua entitas berbeda. Sayyid dari Hijaz, sementara Habib dari Yaman Hadrami. Berikut penjelasan ilmiah terkait kronologi, momen dan tujuan mereka ke bumi Nusantara. Takbir! Takbir! Siap ganyang begal nasab! Siap ganyang begal nasab! Siap usir begal nasab! Takbir! Sahabat Puja Sumatera, Kiai Haji Agus Sunyoto, sejarawan NU dan penulis Atlas Wali Songo, menyebut Islam masuk ke Nusantara sejak abad 7 Masehi di era Kerajaan Kalingga. Namun sifatnya masih individual atau lewat para pedagang, belum bersifat komunal atau masif dan sistematis. Pada abad 9 hingga 10 Masehi, para penyebar Islam dari Persia sudah mengawali masuk ke Nusantara. Mereka dikenal keluarga Lor yang membangun pemukiman di Jawa bernama Pemukiman Loram atau Loran. Di antara tokohnya bernama Fatimah binti Maimun hingga Syekh Subakir. Pada abad 14 Masehi, para pemuka Islam dari Iran, Maroko, dan Uzbekistan yang leluhurnya berasal dari Hijaz sudah berdatangan ke Nusantara dalam rangka persebaran Islam. Mereka adalah keluarga Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain yang menyebar ke berbagai wilayah. Mereka adalah Sayyid Al-Kazimi Al-Husaini dan Al-Jilani Al-Hasani yang datang ke Nusantara. Para Sayyid Hijaz ini datang ke Nusantara membawa sikap ramah berbasis kearifan lokal. Di antara tokoh-tokohnya bernama Sayyid Maulana Malik Ibrahim, Sayyid Datuk Kahfi, Sayyid Jumadil Kubro, hingga Sayyid Hasanuddin Quro. Mereka menanggalkan budaya asal untuk berasimilasi dan berakulturasi dengan warga Nusantara. Mereka masuk ke lingkungan keluarga para raja dengan misi memperbesar persebaran Islam. Misi mereka secara lebih masif kelak dilanjutkan Majelis Wali Songo pada abad 15 Masehi. Dari proses asimilasi itu, kelak lahir rumpun Sadah Al-Jawi, keturunan Sayyid Hijaz di Nusantara. Sejak abad 15 Masehi ini, Islam sudah sangat besar di Nusantara. Banyak Sadah Al-Jawi yang jadi pemuka Islam, khususnya dari lingkungan kerajaan atau kesultanan. Para Sadah Al-Jawi ini menjadikan ajaran Islam memiliki wajah yang khas Nusantara. Ajaran Islam berbasis keramah tamahan dan kearifan lokal Nusantara. Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan, para Sayyid Hijaz dari Makkah Madinah datang ke Nusantara secara bergelombang-gelombang. Pada gelombang kedatangan Sayyid Hijaz berikutnya, Nusantara sudah terdapat banyak Sadah Al-Jawi. Kedatangan Sayyid Hijaz pada gelombang berikutnya ini sudah mendapat sambutan hangat kalangan Kesultanan Nusantara. Pada 1990 Masehi atau akhir abad ke-18 Masehi, konflik besar terjadi di Makkah, Madinah atau Hijaz. Konflik ini disebabkan gerakan pemurnian kaum Wahabi di Makkah. Para Sayyid banyak yang dieksekusi dan diburu kaum Wahabi. Walhasil para Sayyid dari Hijaz ini mencari suaka hidup di Nusantara. Para Sayyid dari Hijaz ini ditampung dan dicarikan tempat oleh pemimpin kala itu, yaitu Sultan Hamengkubuwana II. Oleh Hamengkubuwana II, mereka diberi tempat untuk hidup di sekitar Jogja. Tempat ini kelak dikenal dengan istilah wilayah Sayyidan. Para Sayyid dari Hijaz itu hidup di kampung Sayyidan ini. Sultan Hamengkubuwono II adalah kakek dari Pangeran Diponegoro. Kelak ketika Pangeran Diponegoro mengangkat senjata pada tahun 1825 sampai 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz yang berada di kampung Sayyidan ini ikut mendukung perang yang dikomandoi Pangeran Diponegoro tersebut. Saat Pangeran Diponegoro kalah perang dan ditangkap Belanda pada 1830 Masehi, para Sayyid dari Hijaz beserta para pengikut Diponegoro lainnya tak mau menyerah. Mereka melarikan diri dan menyebar ke berbagai daerah. Mereka tetap menyimpan bara perlawanan pada para penjajah, sekaligus mendakwahkan Islam di daerah persembunyian. Karena kuatnya pengaruh Sayyid pada zaman itu, sehingga seluruh keluarga Sayyid terus diburu dan dibunuh, sehingga saat itu banyak para Sayyid yang menghilangkan gelar Sayyid. Mereka sembunyi dan banyak yang menyebar ke seluruh Nusantara, seperti Sumatera dan lainnya. Perlawanan rakyat dan para pejuang terus terjadi, dan diakui oleh sejarah bahwa titik perlawanan terhebat rakyat ada di Jawa Timur, Palembang, Aceh, dan Kalimantan. Sehingga Belanda merasa beberapa titik ini harus dijinakan. Sahabat Puja Sumatera, Kiai Haji Agus Sunyoto menjelaskan,
Pada tahun 1832 Masehi, 2 tahun setelah Perang Diponegoro padam, penjajah Belanda mendatangkan orang Arab dari Yaman ke Nusantara. Inilah pertama kali Arab Yaman berada di Nusantara. Orang Arab Yaman datang ke Nusantara saat Islam sudah besar. Belanda mengincar orang Yaman karena negara mereka mengalami konflik perang saudara dan didorong faktor kemiskinan. Dan Belanda meyakini orang Yaman mampu menandingi para Said yang telah lama berada di Nusantara. Negeri Hadramaut pada akhir abad ke-19 itu mengalami perang saudara antara Al-Kuwaiti dan Al-Khatiri. Mereka memperebutkan kekuasaan di Hadramaut. Bahkan kekayaan Hadramaut tahun 1930 hanya dapat memenuhi kebutuhan 1/4 penduduknya. Padahal penting dicatat, pada tahun itu 20-30% penduduk Hadramaut tinggal di berbagai negara lautan India. Para Habib dari Yaman ini tidak mengalami ikut perang terhadap Belanda, sebab mereka didatangkan langsung oleh Belanda sendiri. Di Nusantara, Habib dari Yaman diangkat Belanda menjadi kapitan Arab, mufti, dan sejumlah jabatan administratif penting lainnya. Komunitas ini disiasati oleh pemerintah kolonial dengan membuat basis kependudukan di kawasan-kawasan tertentu atau kawasan terkuat perlawan rakyat pribumi terhadap Belanda yang disebut Kampung Arab. Keberadaan Kampung Arab ini bisa dijumpai di beberapa pulau di Indonesia. Di Jawa, keberadaan mereka ada di Jakarta, Pekalongan, Tegal, Cirebon, Jember, Bondowoso, Pasuruan, Malang, Gresik, dan lain-lain. Di Bali ada di Singaraja. Di NTB kaum Arab berbasis ada di Sumbawa. Sebaliknya, di NTT mereka berkerumun di Kupang dan Sumba. Di Sumatera mereka berkoloni di Palembang, Deli Serdang, Jambi, dan Aceh. Di Kalimantan, kampung Arab dijumpai di Banjarmasin dan Pontianak. Di Madura, mereka ada di Bangkalan dan Sumeneb. Di Sulawesi, mereka ada di Palu, Makassar, Gorontalo, Donggala, dan Manado. Di kawasan Maluku, keberadaan komunitas Arab ada di Ambon, Ternate, dan Banda Neira. Beberapa Sada Alawiyin generasi awal oleh kolonial dimasukkan atau ditempatkan untuk melanjutkan kerajaan atau kesultanan, seperti Kesultanan Pontianak, Siak Sri Indrapura, Sambas, Pelalawan, Riau Lingga, dan sebagainya.